Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuriyati Permata Dewi Arya dengan nomor absen 13 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai yang telah saya buat dengan judul Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Rabies dengan Program Penatalaksanaan Post Exposure Prophylaxis atau PEP bagi wisatawan. Apakah aman untuk berwisata di Indonesia? Keindahan alam dan budaya Indonesia tidak perlu diragukan lagi, sehingga banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai pilihan destinasi wisata. Pulau Bali menjadi pulau yang dikenal mempunyai keindahan alam yang berlimpah. Keunikan budaya, kesenian, dan keindahan alam yang tidak tandingannya di pulau ini membuat Pulau Bali mendapat julukan sebagai The Last Paradise. Namun, apakah Indonesia sudah terbebas dari penyakit yang bisa saja menular kepada para wisatawan yang berkunjung? Meskipun Pulau Bali terkenal sebagai tempat wisata, terdapat pula ancaman kesehatan bagi wisatawan. Salah satunya penyakit yang dapat menjadi ancaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal adalah rabies. Apakah Indonesia bebas rabies? Menurut data yang dimiliki WHO, tercatat penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyebabkan 55.000 kasus kematian tiap tahunnya. Persebaran kasus rabies paling tinggi di Bali terjadi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021. Tercatat 336 laporan yang terjadi pada 72 desa. Lalu, bagaimana cara mengatasi penyakit ini agar tidak mengancam kesehatan para wisatawan yang berkunjung dan masyarakat lokal? Rabies merupakan penyakit yang dapat menginfeksi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang diserang atau diinfeksi oleh rabies yaitu otak dan sumsum tulang belakang baik hewan ataupun manusia. Virus rabies atau RABV berasal dari famili Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus. Virus rabies berbentuk seperti peluru yang memiliki RNA beruntai tunggal dan sense negatif. Virus rabies memiliki ukuran sekitar 12 kb yang mengkode 5 protein struktural utama dari 3 aksen hingga 5 aksen. Nah, 5 protein struktural utama ini terdiri dari nukleoprotein, fosfoprotein, protein matriks, glikoprotein, dan RNA polimerase. Glikoprotein memiliki peranan yang penting. Kenapa? Karena glikoprotein pada virus rabies adalah protein yang berkontribusi terhadap patogenesis virus dan berperan sebagai antigen pelindung utama yang menghasilkan kekebalan protektif. Transmisi virus rabies. Ini ada 3. Yang pertama yaitu melalui gigitan. Jika kita terkena gigitan dari hewan pembawa rabies, maka bisa saja virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, itu ada luka terbuka. Jadi, jika kita memiliki luka terbuka pada salah satu bagian tubuh dan terkena air liur dari hewan pembawa rabies, maka virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka tersebut atau cakaran dari hewan pembawa rabies. Lalu yang ketiga ada inhalasi. Inhalasi yaitu transmisi virus rabies yang melalui udara. Namun sangat jarang ditemukan kasus yang melalui transmisi ini. Patogenesis. Virus rabies yang masuk ke dalam tubuh akan menuju ke saraf sensorik atau motorik di bagian dorsal sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini yang akan menjadi tempat untuk virus bereplikasi. Setelah virus bereplikasi dan berkembang di sumsum tulang belakang, maka virus akan menyebar dengan cepat ke sistem saraf pusat melalui transportasi aksonal. Replikasi virus rabies akan tersebar sampai ke otak yang dapat diamati dengan adanya agribodies pada otak. Melihat ancaman yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran virus rabies, diperlukan adanya pencegahan yang dapat dilakukan dengan program penatalaksanaan Post-Exposure Prophylaxis atau PEP. Program ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai program wajib untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali.
Sasaran dari program ini tidak hanya wisatawan, namun masyarakat lokal juga menjadi sasaran dari program ini. Penata laksanaan Post Exposure Prophylaxis atau PEP terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu perawatan luka, vaksin anti rabies atau VAR, dan serum anti rabies atau SAR. Perawatan luka yang dapat dilakukan dengan cara membersihkan luka pada air mengalir dan disikat menggunakan sabun selama 10-15 menit. Luka yang telah dibersihkan kemudian dikeringkan dan diberi antiseptik. Lalu jenis vaksin anti rabies atau VAR yang dapat digunakan untuk penata laksanaan kasus rabies yaitu Purified Vero Rabies Vaccine atau PVRV. Dalam satu vial vaksin berisi 0,5 mili atau single dose dan digunakan secara intramuskular. Lalu yang terakhir yaitu serum anti rabies atau SAR yang dapat digunakan untuk penata laksanaan kasus rabies, yaitu serum Human Rabies Immunoglobulin atau HRIG. Serum ini dapat digunakan dengan infiltrasi di sekitar luka gigitan dan dosis yang diberikan untuk anak-anak maupun dewasa sebanyak 20 YU atau KGBB. Melalui program ini diharapkan mampu melakukan pencegahan virus rabies yang terjadi di Pulau Bali sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.